Pertama-tama, pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Brigjen TNI Domingus Pakel, selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Siber dan Sandi Negara. Bapak Domingus Pakel ini juga mendapatkan tanda jasa, 2 tanda jasa ya Pak, yaitu Bintang Kartika Eka Paksi Mararya dan juga Bintang Yuda Dharma. Selamat siang Pak, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Ya Pak. Baik, yang saya hormati para pembicara, Mbak sebagai moderator, dan seluruh peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita bersama. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita yang Maha Besar, patut kita bersyukur atas segala kasih karunia dan berkat-Nya, sehingga kita semua boleh berkumpul walaupun lewat virtual maksud saya, tapi kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk sama-sama kita saling sharing knowledge dalam rangka menyampaikan informasi kaitan dengan masalah privacy dan cyber security di negara kita. Saya lanjut, next slide. Baik, slide yang pertama ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa inilah yang menjadi dasar atau kekuatan hukum kepada kami Badan Cyber Nasional, di dalam, maksud kami Badan Cyber dan Sandi Negara, di dalam melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab kami, di dalam mengamankan infrastruktur yang ada di negara ini. Kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa organisasi BSSN sebelumnya itu menggunakan Perpres 53 tahun 2017, yang mana orientasi struktur organisasi proses bisnis itu ada beberapa hal, yakni masalah identifikasi, pemulihan, proteksi, dan penanggulangan serta deteksi. Sedangkan Orgas BSSN Perpres 2028 tahun 2021 ini itu berorientasi struktur organisasinya mission oriented, yang mana tata kelola adalah kaitan dengan strategi, kebijakan, dan kolaborasi keamanan cyber, yang outputnya dalam bentuk konsepsi, sedangkan orkestrasi operasi keamanan cyber dan sandi, outputnya itu adalah dalam bentuk operasional, ditambah dengan perpres yang lain, yaitu SPBE, kaitan dengan masalah keamanan data dan informasi. Lanjut, Mbak. Next slide. Baik, ini adalah peraturan nomor 28 tahun 2021 tentang tugas fungsi dari BSSN itu sendiri. Kalau kita lihat bahwa tugas BSSN, bahwa maksud kami kedudukan BSSN itu merupakan lembaga pemerintah yang berada langsung di bawah Bapak Presiden, dengan tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang keamanan dan keamanan cyber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan cyber dan sandi. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan cyber dan sandi. Lalu yang ketiga, menyusun norma, standar, prosedur, dan literatur di bidang persandian. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian. Badan Cyber dan Sandi Negara ini
kita menyusun namanya strategi keamanan cyber nasional, yang di bawahnya adalah bagaimana kita membangun dan membentuk kekuatan nasional, aspek keamanan cyber, dan yang wajib mendukung secara komprehensif dan terintegral kaitan dengan kepentingan keamanan cyber nasional. Yang ketiga, maksud kami yang kedua, seperti yang Bapak Ibu lihat. Next slide. Ini yang menjadi konsep strategi keamanan cyber nasional sebagai bagian integral dari strategi keamanan cyber nasional. Ada visi dan misinya, tujuannya, serta landasan pemangku kepentingan serta area kerja dari konsep strategi yang kami lakukan. Next slide. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah ruang cyber kita, ruang cyber Indonesia yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ruang cyber Indonesia, kami dari BSSN membagi dia menjadi 3 lapisan atau 3 bagian. Jadi lapisan yang pertama itu adalah lapisan jaringan fisik yang mencakup perangkat-perangkat keras yang terhubung dengan internet seperti komputer, smartphone, alat penyimpanan data, dan perangkat Internet of Things. Infrastruktur fisik ini menjadi instrumen penting dalam pengoperasian ruang cyber untuk mengkoneksikan jaringan satu dengan yang lain dalam sebuah pemrograman. Ini yang dikatakan dengan lapisan fisik. Dengan demikian maka dibutuhkanlah lapisan kedua, yaitu jaringan logika. Jaringan logika ini adalah jaringan yang sering disebut dengan jaringan perantara atau perangka lunak yang terhubung dengan jaringan fisik. Sedangkan jaringan atau lapisan yang terakhir itu kami namakannya adalah lapisan pesona cyber yang merupakan presentasi dari digital, aktor, dan identitas pengguna di ruang cyber. Sementara terkait dengan serangan cyber terbagi dalam 2 sifat, yaitu serangan sosial dan serangan teknis. Serangan sosial adalah upaya untuk mempengaruhi manusia pada dan melalui ruang cyber. Kecenderungannya berkaitan erat dengan perang politik, perang informasi, perang psikologi, dan propaganda. Sementara serangan teknis ini lebih ditujukan kepada menyerang jaringan logika melalui berbagai metode untuk mendapatkan akses ilegal, mencuri informasi, atau memasukkan malware yang merusak jaringan fisik dan pesona cyber itu sendiri. Sedangkan serangan teknis ini meliputi, kami membagi dia menjadi 3 subspektrum, yakni yang intensitasnya tinggi, sedang, dan rendah. Ciri-ciri dari serangan berintensitas tinggi ini, kecenderungan penyerang menggunakan metode-metode canggih seperti malware yang tadi saya katakan, yang dirakit dengan kemampuan tingkat tinggi seperti logic bomb atau zero-day exploit, sehingga serangan tipe ini menargetkan pada sistem kontrol instruksi, kalau Bapak Ibu lihat SCADA, seperti layanan listrik dan lainnya. Sehingga kondisi ini dapat melumpuhkan infrastruktur informasi vital nasional dari sebuah negara. Lalu serangan intensitas yang mencakup akses ilegal ke dalam sistem informasi, contohnya seperti
hacking, malware, trojan, virus, worm atau rootkit dengan tujuan untuk memanipulasi informasi atau tujuan lain termasuk pemerasan. Sehingga serangan intensitas rendah yang tadi saya sampaikan ini berwujud kepada propaganda, berupaya untuk mempermalukan atau mengganggu dan atau menghilangkan kepercayaan publik terhadap target yang diinginkan. Contohnya, web defacement atau DOSI, pengambilan informasi rahasia dari individu, organisasi atau negara, hacking akun media sosial, dan ada yang namanya DDoS, distributed denial of service, sehingga serangan cyber yang menyasar Indonesia sebanyak kurang lebih 495 juta serangan. Itu kami lihat data kami itu sejak Januari hingga November 2020. Sedangkan jumlah ini lebih banyak, hampir 3 kali lipat dengan jumlah serangan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian maka kami dari BSSN telah mengambil beberapa langkah strategi dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan cyber nasional, antara lain menyusun strategi keamanan cyber nasional, pembangunan pasukan yang mengamankan infrastruktur cyber di kementerian lembaga melalui Computer Security Incident Response Team atau CISR, dan pengembangan sumber daya manusia melalui penyusunan peta okupasi nasional. Sehingga kalau kita lihat di slide ini, maka begitu banyak smartphone atau smartphone user itu kurang lebih 345,3 juta penggunanya, dan ada 300, maksud kami ada 34 kementerian, 53 lembaga, dan 34 di provinsi. Kota daerah ini ada 15, maksud kami 514 kota dan kabupaten dan kota. Ada 24 satelit, ada BTS-nya 551.144 tower, Pak. Kabel serat fiber optik itu panjangnya ada 342.239 km. Data center itu ada 2.700 data center dan server. Lalu maksud kami ada traffic internasional itu ada 25 fps per second. Lalu ada infrastruktur internet, maksud kami infrastruktur informasi vital, dan semuanya inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dari BSSN untuk bagaimana dapat mengamankannya sehingga diharapkan ruang atau celah itu dapat kami tutup sedemikian rupa untuk meminimalisasi setiap serangan yang datang dari dalam maupun dari luar. Sehingga kalau kita lihat bahwa tingginya tingkat pemanfaatan TIK itu berbanding lurus dengan resiko dan ancaman keamanan. Dan ketika kita berbicara keamanan cyber dan sandi ini, maka ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengkolaborasikan seluruh potensi yang kita punya untuk dijadikan sebagai satu kekuatan yang kokoh kuat dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan negara di dunia maya, di dalam menjaga seluruh infrastruktur kritis yang ada di Republik ini. Lanjut, Pak. Nah, ini kami lihat bahwa bahwa pidato kenegaraan Bapak Presiden pada tahun HUT ke-74 tahun 2019, beliau mengatakan bahwa
kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan cyber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, yang kini data lebih berharga daripada minyak. Dalam bidang pertahanan keamanan, kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang cyber itu sendiri. Lanjut, Mbak. Yang tadi saya katakan bahwa tugas kita bersama untuk bagaimana mengintervensikan sektor infrastruktur dan informasi vital yang menjadi tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana kita mengamankan ini semua. Bapak dan Ibu dapat bayangkan kalau transportasi itu terjadi kemacetan dengan salah satu malware yang mereka masukkan kepada sistem telekomunikasi kita, transportasi kita, baik ya maksud kami transportasi pesawat, udara, darat dan sebagainya, maka ini akan menjadi chaos, akan menjadi problem bagi kita bersama, sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, berpengaruh terhadap politik, stabilitas bangsa dan negara. Lanjut, Pak. Ya, seperti yang tadi saya katakan awal, bahwa manajemen krisis inilah menjadi fokus kita agar di setiap wilayah kita, dari Sabang sampai Merauke, mempunyai CSORT-nya untuk bertanggung jawab terhadap wilayahnya masing-masing. Sehingga dengan mudah kita dapat kontrol, dapat kontrol untuk mengambil satu keputusan-keputusan secara terukur dan komprehensif di dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara di dunia maya. Sehingga kita membuat CSORT-CSORT di masing-masing kementerian dan lembaga, sehingga masing-masing kementerian lembaga itu bertanggung jawab terhadap wilayahnya masing-masing, sehingga di BSSN ini dapat mengontrol dan melihat seluruh trafik yang ada di negara kita, termasuk yang ada di luar negeri, untuk melakukan berbagai evaluasi-evaluasi yang terukur untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, kebijakan-kebijakan yang terukur pula untuk bagaimana negara kita ini dapat melaksanakan berbagai kegiatan secara maksud kami secara berkelanjutan dengan baik di dalam menggunakan berbagai teknologi yang saat ini berkembangnya sangat amat cepat. Lanjut, Mbak. Ini adalah dasar-dasar yang menjadi perlindungan data pribadi kita. Perlu kami sampaikan bahwa kami di negara kita ini belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Beberapa peraturan yang membahas mengenai perlindungan terhadap data pribadi, khususnya di sektor pemerintah. Di antaranya yang tadi saya katakan ada peraturan Menteri Kominfo, itu nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Lalu yang kedua ada peraturan Presiden 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, yaitu data dan informasi. Baru ada yang ketiga, peraturan pemerintah tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Dan yang terakhir ada peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021, itu tentang maksud kami ya tentang pedoman manajemen keamanan informasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan standar teknis
dan prosedur keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik. Lanjut, Mbak. Ini kalau kita lihat bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan keamanan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang keamanan cyber, maka BSSN menyusun standar teknis dan prosedur keamanan SPBE. Lalu kami mengesahkan peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021 seperti yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu. Dengan demikian BSSN melaksanakan audit keamanan infrastruktur SPBE nasional 1 kali dalam 1 tahun. Sehingga layanan IT Security Assessment atau ITSA, lalu layanan audit keamanan informasi. Ini yang dilakukan oleh BSSN dalam rangka memainkan peranan fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Peranan ini secara terus-menerus kami lakukan, seperti kami melakukan data cleansing dari rumah sakit online terhadap duplikasi data. Data yang dipublikasikan, kalau saya tidak salah ingat, itu sebanyak 26.692 data. Dan setelah di cleansing menjadi 13.344 data. Maksud kami adalah peranan kami selanjutnya adalah bagaimana kami mengantisipasi semuanya ini, maka kita berupaya untuk mengimplementasikan pengamanan pada database. Pengamanan pada database ini adalah pengamanan pada database dilakukan dengan menerapkan enkripsi. Mekanisme enkripsi yang kita lakukan diterapkan yaitu reserved encryption. Dengan menerapkan enkripsi ini, kami berkeyakinan dapat mencegah jika terdapat kebocoran data. Maka data tidak dapat dibaca. Selain ini, pengamanan database dilakukan dengan menerapkan autentikasi dan otorisasi. Ini kita lakukan agar dapat meminimalisasi kebocoran data yang terjadi. Karena ketika kita mengimplementasikan enkripsi, maka kuncinya itu adanya di wali data. Sehingga pada saat data itu transfer dari titik yang satu ke titik yang lain, kita berkeyakinan itu tidak bisa diambil, kalau bisa diambil pun sulit untuk dibaca. Yang selanjutnya, kaitan dengan peran kita dari BSSN ini, kita mengintegrasikan data COVID dengan daerah, yang mana BSSN membantu proses integrasi data dengan menyiapkan servis dan pengamanan yang dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan dan beberapa kementerian dan lembaga lain. Harapannya adalah yang tadi saya katakan bahwa data yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga ini dapat dipastikan dia aman. Namun semua ini dalam proses kita melakukan satu pembenahan untuk mendapatkan satu kehandalan infrastruktur yang aman, infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh proses transaksi data dan informasi itu dengan mudah kita bisa peroleh. Lanjut, Mbak. Nah, ini menarik, yang akhir-akhir ini kita semua sering mendengar, sering membaca bahwa kebocoran data. Perlu saya sampaikan kepada kita bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus dibedakan narasi antara data bocor sebagai akibat dari insiden keamanan dan versus data yang memang dimiliki pihak asing melalui kepemilikan perusahaan. Karena data-data di Indonesia
bukan bocor ke pihak asing, tetapi memang secara bisnis data-data tersebut sudah dimiliki pihak asing karena perusahaannya miliknya mereka. Berarti termasuk data itu adalah miliknya si asing. Kita bisa lihat di bidang industri telekomunikasi. Mayoritas saham, saya kira Bapak Ibu pasti tahu, seluruh operator ponsel dimiliki asing. Kecuali, kalau saya tidak salah, kecuali Telkom. Yang dimiliki PT Telkom itu kurang lebih sebesar 65% kalau saya tidak salah. Lalu di bidang industri, perbankan, mayoritas saham seluruhnya bank swasta. Kalau kita lihat, bank swasta ada beberapa bank swasta itu nasional dimiliki asing, kecuali ada beberapa bank yang dimiliki perusahaan nasional, kurang lebih sekitar 54%, yang datanya itu masih ada di kita atau datanya menjadi milik bank atau milik Telkomsel tadi. Kita lihat juga di bidang e-commerce, mayoritas saham seluruhnya, Unicron, Dekron dimiliki oleh asing. Sehingga rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, bertentangan dengan kepentingan bisnis dan investor asing, termasuk 9 besar raksasa TI yang disingkat dengan G Mafia Bat itu. Nah, ini menjadi pergumulan kita bersama bahwa data yang ada di kita dengan data yang ada di perusahaan-perusahaan asing ini juga berpengaruh kepada kedaulatan data kita yang ada di negara. Dengan demikian, maka tim CTI kami di BSSN banyak sekali mendapatkan informasi mengenai naik tren isu kebocoran data di Indonesia selama tahun 2020 dan 2021. Kebanyakan terjadinya kebocoran data ini dimanfaatkan oleh aktor ancaman untuk diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Lalu penanganan data kebocoran ini di tahun 2021, mereka berupaya untuk terus mempublikasikan pada Deep Web Forum. Ini mereka lakukan agar grup-grup mereka atau simpul-simpul mereka mengetahui tentang adanya kebocoran data. Tetapi mereka lakukan itu semua adalah dalam rangka mencari keuntungan yang mereka inginkan. Kalau kita lihat kondisi tersebut, maka kami mendeteksi aktivitas ransomware geng itu di seluruh dunia sejak tahun 2019. Sehingga tercatat itu ada 14 institusi yang telah dinotifikasi dan mendapatkan tindak lanjut oleh kami dari BSSN untuk bagaimana mereka dapat meningkatkan awareness-nya terhadap keamanan yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk dengan swasta. Kita pun juga bekerja sama dengan Polri. Lalu kita juga sudah berhasil menangkap beberapa aktor serangan yang telah mendapatkan tindak lanjut. Terus pemantauan dan pembinaan kita lakukan kepada mereka untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang bagaimana data itu sangat penting. Kalau disalahgunakan, maka ini berdampak kepada seluruh aspek atau sendi-sendi kehidupan kita bernegara. Sehingga sebanyak 43 aktor serangan lokal telah kita identifikasi dan ditelusuri oleh tim kami dari BSSN. Lanjut, Pak. Ini yang dapat kami
sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan banyaknya serangan cyber yang menargetkan data pribadi, maka perlu kita lakukan langkah-langkah secara terukur, yang mana perlu kita punya undang-undang untuk melindungi data pribadi di negara kita, sehingga diharapkan data ini benar-benar aman dan tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah salah satu pimpinan kami. Beliau mengatakan bahwa khilapan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Maka data merupakan aset yang sangat strategis, yang sangat vital untuk kita bersama. Ketika kita berbicara tentang bagaimana menjaga kedaulatan bangsa dan negara di dunia maya, maka ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita berkolaborasi, kita bersinergi, kita terintegrasi satu dengan yang lain untuk saling support satu dengan yang lain. Dan saya percaya ketika kami semua bersatu, maka negara ini akan menjadi kokoh, negara ini akan menjadi kuat dari berbagai serangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Demikian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.